Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh pasti bobona talaribranya setelah Persib berhasil mengalahkan Ranusantara FC dengan skor 3-1 melalui gol yang dicetak oleh David da Silva, Ciro Alves, dan gol bunuh diri dari Pinky Pasamba di menit ke-54 dan gol balasan dari Ranusantara FC dicetak oleh Mbombo di menit ke-60. Dengan kemenangan ini, Persib berhasil menggeser Persija Jakarta di posisi kedua dan saat ini posisi puncak masih dikuasai oleh PSM Makassar setelah PSM Makassar berhasil mengalahkan tamunya Persik Kediri dengan skor 2-1 dan saat ini PSM Makassar berhasil mengumpulkan 53 poin dari hasil 25 kali pertandingan dan Persib mengumpulkan 49 poin sedangkan Persija Jakarta mengumpulkan 47 poin. Oke Bobotoh, kemenangan Persib atas Ranusantara FC tercoreng dengan beberapa kejadian yang dialami Bobotoh, yaitu bus Bobotoh dilempari batu oleh orang tak dikenal sehingga Bobotoh sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, akan tetapi pelaku melarikan diri ke arah semak-semak sehingga Bobotoh tidak mendapatkan sang pelaku tersebut. Dan kabar tidak mengenakan lagi untuk Bobotoh, yaitu setelah nonton laga Persib menghadapi Ranusantara FC, satu orang Bobotoh terkena bacok di Bogor. Kabar ini ataupun berita ini Mimin dapatkan dari @kabarpersib di Instagram bahwa salah satu orang Bobotoh yang mendapatkan bacokan di bagian punggung dan sehingga Bobotoh tersebut harus mendapatkan perawatan di salah satu rumah sakit. Kejadian ini terjadi lagi di sepak bola Indonesia, entah sampai kapan ini akan berakhir dan Mimin tidak menyalahkan kepada pihak supporter manapun. Dan di sini Mimin hanya menggarisbawahi bahwa dengan kejadian tersebut ataupun kejadian yang mengerikan ini, Persib akan lebih sulit lagi mendapatkan izin menggunakan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Seperti diketahui saat ini Persib menggunakan Pakansari ini untuk melakukan laga home karena Stadion GBLA dan Sijalak Harupat digunakan untuk Piala Dunia U20 2023 dan Pakansari Cibinong dipastikan dengan kejadian ini polisi akan lebih sulit lagi mengeluarkan izin untuk Persib menggunakan Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Dan poin kedua yang Mimin akan bahas di konten hari ini adalah Rodrigo Santana kecewa dengan kepemimpinan wasit di laga Persib kontra Ranusantara FC. Ya, Rodrigo Santana mengatakan di konferensi pers bahwa Persib diuntungkan dengan beberapa keputusan yang dikeluarkan wasit di laga ini. Bahwa yang Rodrigo sorot adalah keputusan penalti yang dikeluarkan oleh wasit Ruli kepada David da Silva setelah David da Silva dilanggar di kotak penalti oleh M. Tahir. Menurut Rodrigo Santana itu bukan penalti. Di samping itu, Rodrigo Santana mengucapkan selamat kepada Persib dan Luis Mia atas kemenangan melawan timnya Ranusantara FC. Dan di sisi lain, Luis Mia sebut penalti yang diberikan oleh wasit Ruli kepada Persib ini adalah real pelanggaran yang dilakukan oleh M. Tahir kepada David da Silva. Luis Mia melihat dari sudut lapangan ataupun langsung di lapangan melihat bahwa M. Tahir melakukan pelanggaran tersebut di dalam kotak area penalti dan Luis Mia mengatakan juga akan susah jika melihat di televisi untuk melakukan ataupun menilai bahwa pelanggaran tersebut bukan penalti. Dan di konferensi pers, Luis Mia mengatakan bahwa Persib sempat gugup di 30 menit terakhir babak kedua. Dan seperti Bobotoh lihat bahwa Persib di pertandingan menghadapi Ranusantara FC terutama babak kedua bermain bukan buruk tetapi bermain seperti tidak biasanya karena Ranusantara FC bisa mengunci ataupun bisa membaca dari taktik Luis Mia di babak kedua dan sehingga Rodrigo Santana bisa mengeksploitasi dari pertahanan Persib setelah beberapa kali ataupun beberapa perubahan yang dilakukan oleh Rodrigo Santana. Dan yang paling menonjol di pergantian yang dilakukan oleh Rodrigo Santana adalah pemain yang bernama Sadam Tenang. Oke, pemain ini bisa mengeksploitasi pertahanan Persib sehingga bisa memberi ancaman yang luar biasa untuk pertahanan Persib sehingga Teja Paku Alam harus bekerja keras untuk meredam pertahanan
ataupun penyerangan oleh yang dilakukan oleh Ranusantara FC terkait bobotoh yang mendapatkan perlakuan kasar dari oknum. Ini real adalah oknum yang akan memperpecah belah kedua supporter rival, yaitu Persija Jakarta dan supporter Persib Bandung. Dan saat ini seperti diketahui, teman-teman Jakmania dan teman-teman bobotoh sudah melakukan hal positif, melakukan hal yang lebih baik lagi untuk bisa berdamai, dan melakukan hal yang lebih baik lagi, lebih baik lagi untuk bisa bersatu di dalam satu stadion untuk bisa mendukung Persib dan Persija Jakarta di satu tribun. Ini Mimin bilang ini karena ada supporter lain yang menyusup untuk melakukan oknum ataupun melakukan untuk bisa memperpecah belah kedua supporter rival Persija Jakarta dan bobotoh Persib Bandung. Dan selain itu ada video yang cukup viral di media sosial bahwa ada satu supporter yang menggunakan pakaian berwarna hitam mencoret-coret salah satu tembok dari Stadion Pakansari. Dan ini akan mencoreng nama baik bobotoh karena orang tersebut yang menggunakan kaos warna hitam mencoret-coret tembok dari Stadion Pakansari, karena bobotoh di Stadion Pakansari sopan santun, karena kita adalah bermain di kandang orang ataupun kita adalah tamu yang menggunakan Stadion Pakansari, dan kita bobotoh tetap menjaga ketertiban dari Stadion Pakansari dan merawatnya untuk tidak merusak Stadion Pakansari. Dan itu adalah oknum yang bisa merusak citra nama baik bobotoh. Dan mungkin itu saja pembahasan Mimin hari ini. Semoga bobotoh yang melakukan perjalanan away ke kota-kota lain semoga diselamatkan dan dipulangkan dengan selamat. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang Mimin sampaikan. Inilah Mimin dengan apa adanya, dan Mimin meminta dukungan kepada bobotoh untuk like video ini like video ini dan share ke beberapa media sosial kalian. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini, karena channel ini akan membahas berita-berita seputar Persib Bandung dan Liga 1. Dan mohon maaf sekali lagi dengan kesalahan-kesalahan kata Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.